Ya, jika dalam 5 bulan sebuah koalisi tidak menunjukkan progres apapun, apa yang bisa diperbuat untuk masa depan bangsa ini? Lamun nyampe deklarasi ora iso rebutan dede tidak terlaksana war mimpin negara ya lho. Halo, ketemu lagi, salam sejahtera ya, dengan Om Begawan, tetap di Ngompol, ngopini politik. Mari kita berpendapat dengan baik, penuh dengan argumentasi, objektif. Nah ini saya terus akan memberikan pemahaman ya, tentang koalisi perubahan. Loh, makin lama ini melihat koalisi perubahan ini kok jadi seperti sebuah grup lawak gitu loh. Ya kayak itu loh, apa grup lawak selimulat menurut pendapat Om Begawan ini. Oh, lucu itu loh. Ya karena kalau mereka punya rencana, kayaknya aku itu daki itu loh. Daki koyok iya oh gitu loh. Kalau bahasa Jawanya itu loh. Merasa paling hebat sendiri. Nah, sementara parpol yang lainnya itu tidak dianggap. Nah, ini mendingan jika kehebatannya memang ditunjukkan. Buktinya makin merosot saja, orang naik-naik, orang munggah-munggah, dan lelucon yang muncul terbaru. Rencana deklarasi koalisi perubahan mundur lagi. Mundur meneh. Kalau maju mundur cantik bagus. Ini mundur terus itu loh. Nah, kan beberapa waktu kemarin PKS berharap deklarasi dilakukan sebelum bulan puasa. Ya, nah ini kata Om Begawan loh itu yang kemarin saya sampaikan itu. Nah, kenyataannya besok itu sudah mulai puasa. Sudah mulai puasa loh guys. Dan hampir pasti deklarasi koalisi perubahan belum digelar. Besok udah puasa, mau digelar kapan? Tengah malam nanti? Ora mungkin lah. Ini menunjukkan koalisi perubahan dan bakal calon presidennya jangankan berpikir untuk bangsa dan negara, mereka bersatu saja sangat sulit untuk deklarasi bersama. Repot ini. Lebih dari 2 kali di channel Ngompol ini yang saya bawakan ini sudah dinyatakan deklarasi akan dilakukan setelah Lebaran. Wow, itu sudah saya sampaikan, bar Lebaran sih. Ini bukan ramalan ini, bukan ramalan. Apalagi berkaitan dengan hal mistik. Oh enggak, ini betul-betul fakta. Ya. Argumentasi yang Om Begawan sampaikan ini benar-benar dengan perhitungan-perhitungan ini. Semua jelas. Tampak jelas dalam proses perjalanan koalisi perubahan. Maka Om Begawan berani mengatakan bahwa deklarasi akan dilaksanakan setelah Lebaran. 2 kali loh saya sampaikan. Ada beberapa nama bakal cawapres yang sempat disebut. Nah, coba ini ada nama Pak Sandiaga Uno, ada nama Ibu Khofifah, ada Mas AHY. Loh, ada nama Pak AHY disebut juga loh itu dari PKS. Nah, nama tersebut satu pun tidak direspon sama sekali oleh Pak Anies sebagai capresnya. Nah, terus piye? Nah, orang direspon ya mereka malas kalau mau apa malah jadi. Apakah pada mereka kita mau percayakan negara ini di masa depan? Ya ora mungkin masyarakat percaya menyerahkan kepada beliau ini lah. Pasti tidak kan. Eman-eman negara ini nanti. Malah kalau menyimak pengakuan anggota parpol koalisi, koyok lemes gitu loh. Orang di semangat gitu loh. Kita wis nglokro gitu loh. Nglokro. Nah, Ketua Dewan Kehormatan Partai Demokrat Pak Hinka Panjaitan itu menyampaikan bahwa deklarasi belum bisa dilakukan sebelum bulan Ramadan. Cocok. Ini sudah pembatalan entah keberapa
dari beberapa rencana deklarasi. Wes bola-bali ini. Bola-bali dan beberapa kali. Makanya kalau memang pihak-pihak egois ini jadi satu, ya bakal sulit menyatukan. Do karepe dhewe-dhewe. Amung telu lho. Nyatukan ya sulit banget ini. Terus doa ngopo gitu loh koalisi perubahan. Nah, deklarasi itu bagi sebuah koalisi merupakan tonggak penting. Itu hal yang penting harusnya deklarasi itu. Sebuah pengakuan itu loh, sebuah penyatuan perencanaan dari koalisi tersebut. Itu penting sebenarnya. Nah, secara tidak langsung ini menunjukkan mereka serius mempersiapkan sebuah konsultasi. Deklarasi itu sebuah keseriusan, tonggak yang akan dijalankan sebuah koalisi untuk mencalonkan capres. Ya, jika dalam 5 bulan sebuah koalisi tidak menunjukkan progres apapun, apa yang bisa diperbuat untuk masa depan bangsa ini? Lamun nyampe deklarasi ora iso rebutan dhewe tidak terlaksana warp mimpin negara ya lho. Mau apa ini bangsa inilah? Biasanya dalam sebuah kepemimpinan di Indonesia kan ada capaian progres dalam 10 hari misalnya. Ini salah satunya itu. Pak Anies sudah dideklarasikan oleh Nasdem sejak Oktober 2022. Wow, tahun kemarin. Nah, kemudian diikuti pernyataan dukungan oleh PKS maupun Nasdem. Nah, tetapi setelah itu tidak ada tambahan perkembangan di koalisi ini. Melaku dewe-dewe, berakrobatif dewe-dewe, ora iso jadi satu nama bakal cawapres sampai sekarang ya belum pasti siapa itu ya urung jelas gitu loh. Malah sempat berebut antara Demokrat dengan PKS. Nah, katanya dua parpol itu sudah mengikhlaskan posisi itu diisi oleh individu yang dipilih sendiri oleh Pak Anies. Jarine ngono, ning ya mesti ya tetap tidak rela itu loh, punya partai lah. Apa kesulitan Pak Anies memilih calon wakilnya? Kendalanya di mana misalnya? Ya cek saja di berbagai media online. Kapan Pak Anies mengungkapkan apa kendala yang belum dipilih calon wakilnya itu? Sebenarnya masalahnya apa sih? Tidak pernah sama sekali menjelaskan. Ya, atau setidaknya sedang mempertimbangkan beberapa nama. Ya, misalnya ngomong gitu, saya tak timbang-timbang dulu wakil saya. Gitu kan ya muncul perkataan seperti itu. Ora ini munculnya nama Pak Sandiaga itu diusulkan oleh PKS. Nah, sepertinya mencerminkan rasa putus asa ini. Orang itu anggota koalisi yang melihat tidak ada kemajuan, berarti yang dilakukan oleh Pak Anies itu koyone wis renek kemajuan. Jadi para anggota koalisi males tadi nih lah. Ketika para anggota koalisi perubahan akhirnya harus menerima hukumannya. Oh iya, dalam presentasi survei LSI Denny JA, baik Demokrat, PKS, dan Nasdem mendapat persentase paling tinggi 5%. Surveinya ini, orang kebangetan ini. Pada nunjuk ya, goro-goro itu tadi. Dengan pertanggungjawaban deklarasi orang iso dilakukan, akhirnya surveinya nuncep lah. Ini menggambarkan masyarakat makin tidak bersimpati pada koalisi perubahan. Faktor yang lain adalah meski sudah 5 bulan dideklarasikan capresnya itu tidak ada isu baru, topiknya ora enak itu, atau kekuatan narasi yang bisa dibangun oleh Pak Anies ya ora enak. Jadi tidak ada sesuatu yang diserap oleh masyarakat. Jane ngopo Pak Anies ini, visi-visinya mana ya ora enak itu. Publik tentu terkejut, sebab siapapun tahu Pak Anies ini kan mantan Mendikbud, pernah jadi rektor Paramadina, pernah jadi gubernur di DKI, tapi tidak bisa menyampaikan apa yang bakal diperjuangkan. Enek, tidak terdengar untuk membuat Indonesia lebih baik di masa mendatang belas. Enek ini. Nah, berbagai pidato hanya berisi negara ini butuh perubahan. Perubahan berubah-ubah. Tapi perubahan atas apa? Soal apa yang mau diubah? Ya, tidak pernah disampaikan itu. Narasi di beberapa tempat juga tidak bisa ditarik benang merah
Apa sih sejatinya yang mau diperjuangkan? Ini menurut Begawan, penilaian Begawan seperti itu. Nah, jangan-jangan memang bakal capres koalisi perubahan ini dengan parpol yang mendukungnya memang hanya fokus pada memenangkan pilpres saja. Oh, yo iso loh. Tahapan-tahapannya aja seak-seak gini, mikirnya mau menang toh. Tidak usah bicara strategi misalnya. Ya enggak bisa. Kemenangan itu yang awalnya ya memang bagaimana cara punya strategi yang baik. Bisa jadi besok agendanya ya mungkin orang ngerti. Kan repot loh. Nah, di Singapura bicara IKN, di Surabaya bicara politik identitas. Juga menyampaikan pilpres bukan soal meneruskan pemerintahan sebelumnya. Lah ini loh yang disampaikan Pak Anies ini kayak gini kan repot ini nih. Dan isu lain yang tidak tahu apa kepentingannya yang disampaikan itu. Oh, tidak ada substansinya dengan perjuangan bangsa, dengan kemajuan bangsa di masa depan, norenek belas nih. Nah, kalau melihat berbagai rekaman pidato Pak Anies, beberapa pendukungnya cuma bersorak-sorak saja, neng orang ngerti maksudnya. Jadi lucu tuh, orang ngerti artinya, orang ngerti maksudnya mau keplok-keplok toh ya. Repot kayak anak TK lah. Cuma bersorak-sorak saja. Bisa dipastikan mereka kalau disuruh menjelaskan apa yang disampaikan oleh Pak Anies itu mereka ya mesti bingung. Lah mau keplok-keplok toh orang ngerti artinya yang dipidatokan oleh Pak Anies itu opo rak mudah. Ini menurut pendapat Begawan itu. Nah, sebab memang sebetulnya kosong, orang isinya pidatonya itu tidak ada isinya sama sekali. Jangankan isi bicara, waktu di Surabaya kalau mau jujur ini, yang hadir tidak banyak, nggak banyak. Terlihat agak banyak karena masa atau kader dari 3 parpol koalisi. Nah, diminta datang untuk mendatangi Pak Anies berpidato. Selain itu, mereka dihadirkan dari beberapa wilayah sekitar Surabaya. Jadi ya tidak murni semua dari kota Surabaya. Wah, disangoni kon teko ini mungkin itu loh. Nah, tidak bisa dianggap bakal capres yang dideklarasikan terlebih dahulu berpotensi menang lebih besar. Padahal bisa mencuri start dulu loh. Wah, liane durung apa-apa dideklarasikan wis kampanye kemana-mana, memperkenalkan diri, tapi itu bukan sesuatu yang pasti menang nantinya. Tidak bisa begitu. Ingat ya, yang memegang kunci dalam ajang Pilpres 2024 mendatang itu PDIP. Itu kuncinya. Makanya sampai sekarang mereka belum mendeklarasikan siapa capres dan cawapresnya. PDIP tahu dan berpikir jauh ke depan. Pilpres tidak sekedar memenangkan pilpresnya itu, namun juga bersama-sama membangun negara ini dengan partai lain. Koalisi ini untuk membangun bangsa, tujuan ke depan, orang menang trok itulah. 5 bulan lebih perjalanan Pak Anies ke berbagai daerah, termasuk luar negeri loh, tuh, seperti di Singapura dan Australia, tidak memberi efek apapun. Masyarakat kini sudah cerdas, mampu menyimak, mengambil pembelajaran penting, dan yang paling krusial, kondisi Jakarta pasca kepemimpinan Pak Anies jelas-jelas membuktikan dirinya benar-benar bukan pemimpin yang membawa perubahan. Katanya perubahan, ini orang merubah opo-opo. Nah, beberapa mantan pendukungnya juga turut menyorot tajam kinerjanya. Ya, salah satunya Bang Fahri Hamzah itu yang dulu mendukung penuh pada waktu pencalonan gubernur, yang sama sekali tidak respect sekarang ini. Koalisi perubahan yang semestinya bisa menjadi alternatif justru malah gagap menghadapi koalisi pemerintah. Nah, dengan parpol yang mendukung pemerintah, menunggu bakal capres yang diusung PDIP, mereka tahu saat ini PDIP berada di atas angin. Pokoknya santai saja ini dan tanpa kesalahan fatal. Sulit melawan mereka di tahun 2024. Mereka lebih baik menanti siapa kandidat yang diusung. Sehingga keputusan bergabung ke PDIP atau tidak itu jadi pilihan rasional, bukan pilihan emosional. Ya begitulah. Ini pendapat Om Begawan. Sampai jumpa lagi di ngompol-ngompol berikutnya. Oke, salam Begawan.